Masya Allah, pisangnya bagus-bagus banget loh. Pas banget ini, kalau mau dibikin kolak. Berapa ya harganya? Kemana ya penjualnya? Pas banget ada kelapa juga nih di sini. Bang, kelapanya dong. 3 butir ya, yang banyak santannya. Beli apa lagi ya? Coba deh. Aku ingat-ingat dulu. Kayaknya semuanya udah lengkap deh. Aku langsung pulang aja nih. Capek banget, mana berat lagi. Aduh, kenapa aku lewat sini tadi ya? Takut banget ketemu bibir. Pasti omongannya nggak enakin. Wah, 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 Bu Dia dari mana nih? Mantap ya belanjaannya. Pasti lagi banyak duit ya. Dari pasar, Bu. Belanja pisang. Gini nih, punya tetangga, kok nggak saling dukung sih? Sudah tahu loh, tetangganya jualan buah. Tapi kok belinya di pasar? Kok bukan sama saya sih? Emangnya adakah pisangnya Bu Dora? Saya kok nggak lihat ada pisang dipajang ya? Ya, emang nggak ada sih di sini. Tapi kalau Bu Dia mau kan, saya bisa belikan di pasar. Saya itu sengaja belanja di pasar. Karena sekalian beli bahan-bahannya, Bu. Besok insya Allah, saya mau jualan takjil di depan jalan sana. Ngapain sih jualan? Palingan juga nggak laku. Tahu kan keadaan sekarang gimana? Lebih banyakkan penjualnya daripada pembelinya. Ya, bismillah aja, Bu. Namanya juga nyari rejeki. Insya Allah laku kok. Ya udah ya, Bu. Saya mau pulang dulu. Capek, belanjaan saya berat banget ini. Kalau dia beli pisang sebanyak itu, pasti Budia mau bikin kolak. Sebenarnya kolak Budia itu emang enak banget sih. Belum ada yang bisa ngalahin, walaupun udah dikasih resepnya sama Budia. Ya, semoga aja nggak laku sih. Biar kapok, sok banget mau jualan. Tapi pisangnya beli di pasar, bukannya beli sama aku. Dasar bibir. Belum apa-apa, sudah doain yang jelek-jelek. Bu, kolaknya udah dingin nih. Tolong masukkan di cup ya dia. Aku mau ambil cupnya dulu deh. Tan, beli kolaknya 3 cup ya. Iya Mbak, sebentar saya bungkuskan ya. Gorengannya Mbak, siapa tahu mau juga. Ya deh, gorengannya 15.000 ya Tan. Jangan lupa sambelnya ya. Oke, ditunggu ya. Aku jamin deh, pasti besok Mbaknya kesini lagi. Ya, pembelinya baru 1 orang. Palingan juga habis ini nggak ada lagi yang beli. Alhamdulillah, jualan kita laris ya, Bu. Laris apanya sih? Uang ini masih banyak banget kok. Ya udah, karena aku kasihan sama kalian, aku bantu beli kolaknya 1 ya. Mohon maaf ya bibir. Bu Dora, semua ini sudah ada yang punya. Cuma belum dibawa aja. Mereka masih belanja yang lain dulu. Ini baru aja kita mau bungkusin. Tapi kasihan juga Bu Dora. Pasti kepengen kolak buatanku kan? Tenang Bu, ini masih ada 1 kok. Gratis, bawa aja. Ya udah deh, kalau kalian memaksa, nggak apa-apa. Ini nggak bayar kan? Enggak Bu, bawa aja. Hitung-hitung sedekah kan? Wah, jadi nggak enak nih. Sering-sering ya, Bu. Bu, kenapa ya? Tante Dora begitu? Bilang makasih aja enggak loh. Main pergi aja. Entah, biarin aja deh. Daripada banyak ngomong, pusing Ibu. Wah, enak banget nih.
Kalau tiap hari dapat gratisan kayak begini, lumayan kan? Makan kolak enak, tapi nggak keluar uang. Hehehe. Semenjak hari itu, Bu Bibir selalu memantau jualan Bu Diah dari jauh. Sengaja, karena dia ingin menunggu sisa jualan Bu Diah dengan alasan mau yang gratisan. Bahkan Bu Bibir berani menanyakan sisa jualan masih ada apa enggak buat dia bawa pulang. Dengan alasan daripada mubazir, mending disedekahin sama tetangga. Hari berganti hari. Sepertinya ini sudah jadi kewajiban Bu Diah untuk memberikan sisa jualannya kepada Bu Dora. Dan sampai pada waktunya tiba. Alhamdulillah, semuanya habis, Nak. Ayo kita siap-siap pulang. Bentar lagi beduk maghrib, kita beli bakso aja ya. Gimana Bu? Masih ada kan buat saya? Saya sudah nungguin dari tadi loh Bu. Duh, maaf ya Bu Dora. Semua takjilnya alhamdulillah sudah habis. Jadi nggak ada sisanya lagi, Bu. Loh, kok gitu sih? Udah tahu tiap sore kan selalu ada buat saya. Ini kok malah sengaja dijual semuanya sih? Gimana sih, Bu Diah ini? Kok nggak kasihan sama saya ya? Saya udah nungguin lama loh Bu di seberang sana. Berharap dapat sisa takjil. Ini kok malah jatahku dilupakan sih? Jangan gitu dong Bu. Harusnya Ibu pikirkan juga jatah saya. Jangan seenaknya dijual semuanya. Bibir, kamu itu siapa? Kok enak betul ngomong begitu? Mentang-mentang tiap hari saya kasih sisa takjil. Giliran habis terjual kok kamu ngamuk. Apa nggak malu tuh diliatin orang? Yang harusnya malu tuh kamu Bu Diah. Sedekah kok setengah-setengah sih. Sudah tahu saya janda, butuh asupan gizi. Ini malah dilupa. Woi Dora, yang janda itu bukan kamu aja. Kamu pikir saya jualan begini nggak cari uang? Kita ini sama-sama janda, sama-sama cari uang. Nggak bersyukur udah dikasih, malah mewajibkan saya selalu ngasih kamu. Kamu itu waras nggak sih? Oh lihat aja ya, saya pastikan besok jualanmu bakalan gak laku. Emang gue pikirin, emangnya siapa elu? Tuhan, nggak tahu malu banget sih. Bu Hamil, sini deh aku kasih tahu. Kamu pelanggannya Bu Diah yang jualannya di seberang sana kan? Oh iya, kenapa ya Bu? Aku kasih tahu ya, kamu tuh jangan beli di situ lagi. Dia itu pakai bahan-bahan pengawet, terus pakai pemanis buatan. Kasihan anakmu nanti bisa kena dampaknya loh. Bahaya sekali. Ah, masa sih Bu? Sejauh ini saya nggak merasa ada yang salah kok. Kamu tuh dikasih tahu, kok ngeyel sih? Saya ini tetangganya, jadi saya tahu kalau Bu Diah itu begitu. Tapi Bu, terus terang ya, saya ini paling sensitif dengan pemanis buatan dan bahan pengawet. Saya tahu kalau makanan itu ada pemanisnya. Pasti pertama kali makan, tenggorokan saya langsung sakit. Tapi saya makan kolak Bu Diah, nggak ada masalah apa-apa kok. Ya belum aja sih. Pokoknya kamu jangan beli lagi di situ, daripada kamu nyesel nantinya loh. Tawah, sok banget ikut campur sih kamu Bu. Dasar keras kepala, semoga aja kamu sakit nantinya. Mbak cantik, sini dulu deh, aku kasih tahu. Bu Dora semakin menjadi-jadi. Dia benar-benar niat menunggu semua pelanggan Bu Diah yang siap untuk belanja. Bu Dora sampai hafal siapa-siapa saja pembeli langganan Bu Diah. Ya karena Bu Dora selalu memantau dari jauh, menjelek-jelekan dagangan Bu Diah, dan mempengaruhi supaya pelanggan enggan berbelanja lagi. Takjil Bu Diah. Tapi semakin difitnah, semakin banyak yang datang untuk membeli takjil Bu Diah. Pembeli tak peduli apa yang sudah dikatakan Bu Bibir tentang semua omongan jelek dagangan Bu Diah. Yang pelanggan tahu, semua takjil yang Bu Diah buat, semuanya terasa enak dan tidak menimbulkan penyakit. Alhamdulillah, dagangan kita habis lagi ya, Nak. Ya udah, kita siap-siap pulang yuk. Dasar pembeli keras kepala semua. Semakin dikasih tahu, kok malah semakin gak peduli. Dasar SDM rendah semuanya. Bikin kesel aja sih.
Daripada dibuang, mending aku makan sendiri. Tante Dora nggak puasa ya? Kok dagangannya dimakan sendiri? Jangan-jangan nggak laku ya? Bocil, denger ya. Aku ini nggak pakai penglaris. Makanya daganganku apa adanya aja. Nggak kayak ibumu. Pasti ibumu pakai penglaris kan? Loh, Tante Dora kok tahu sih kalau ibuku pakai penglaris? Nah kan, betul sudah dugaanku. Kalau ibumu itu dagangannya pakai penglaris. Makanya semuanya laris manis. Ingat loh dia, dosanya besar banget kalau pakai begituan. Uangnya juga nggak halal loh. Apalagi ini bulan puasa, pasti dosanya berlipat-lipat. Dosa mana sih sama tukang fitnah kayak Tante Dora ini? Asal Tante tahu ya, ibuku selalu berdoa dan berselawat untuk melariskan dagangannya, bukan pakai penglaris yang lain-lain. Tante Dora aja yang hatinya busuk. Sebusuk buah-buahan Tante Dora yang gak laku. Gimana dagangan buahnya Tante Dora mau laku? Kalau yang ada di dalam hati Tante Dora itu selalu hadir rasa iri dan dengki. Bahkan Tante Dora memfitnah dagangan ibuku ke pelanggan ibuku kan? Dia, kamu jangan asal nuduh sembarangan ya. Aku laporin ke polisi loh nanti. Laporin aja Tan. Bakalan aku laporin balik kok. Kalau Tante Dora sudah fitnah dagangan ibuku. Saksinya banyak kok. Jaga-jaga mulutmu ya. Jangan sampai ya, tanganku ini ada di pipimu. Yang harus dijaga itu hati dan bibir Tante yang lebar itu. Hati sama bibir kok sama-sama jeleknya sih? Oh, nggak bisa dibiarin nih. Enak banget sih hina-hina aku. Kesel banget Bu, aku sama si Tante Dora itu. Masa ibu dibilangin pakai penglaris loh? Sudah, nggak usah kamu pikirin. Dia itu orang stres. Kita yang waras jadi ikut stres kalau ladenin dia. Cocoknya, lawannya itu juga sama-sama stresnya kayak dia. Sekarang, kita prepare kolaknya aja ya, Nak. Pak, sini dulu aku kasih tahu. Bapak mau belanja takjil di seberang sana ya? Jangan ya, Pak. Di situ takjilnya nggak enak. Nggak enak, Pak. Aduh. Rasain kamu, enakan. Orang tua banyak omong. Kenapa Bu? Kenapa? Kenapa dia? Kasiannya loh, habis ditabok sama orang stres. Padahal bapak itu nggak pernah gangguin orang loh. Tiba-tiba banget nabok orang. Mana ibu-ibu sudah tua lagi. Loh, ada apa ya? Kok rame-rame begitu? Jadi penasaran aku. Coba kita tanya sama abang ini. Siapa tahu, dia tahu kan? Bu, kolaknya 2, sama gorengannya 10.000 ya? Bang, kenapa itu di sana? Kok banyak orang? Bu, ada ibu-ibu dikasih salam olahraga, sama bapak-bapak, orang stres Bu, orang gila maksudnya. Tumben juga loh bapak itu begitu. Biasanya nggak pernah ngamuk. Nggak tahu kenapa kah? Ibu-ibunya orang situ juga kah, Bang? Lain, kayaknya Bu, cuma setiap sore aja ada nangkring di situ. Nggak tahu ngapain. Tapi kayaknya pernah beli di sini deh Bu. Ibu-ibu tua yang rambutnya tipis itu loh Bu, yang bibirnya lebar. Astagfirullah. Itu tetangga saya, Bang. Ya Allah, Bu Dora. Bu, aku kasihan tapi lucu juga ya Bu. Gak nyangka Tante Dora kena batunya, hehe. Ibu kan sudah bilang, lawannya dia itu yang juga sama stresnya dengan dia. Coba lihat sekarang, gak perlu kita terpancing buat ngebalas. Allah punya caranya sendiri kok, Nak. Dia, ingat ya, jadikan ini pelajaran. Jangan sampai kamu seperti Bu Dora. Nauzubillah min zalik. Iri hati melahirkan dengki. Dengki melahirkan fitnah. Ia merasa menang saat menjatuhkan orang lain. Sampai takdir membalasnya
dengan cara yang tak pernah ia duga. Jangan pernah merasa menang karena berhasil memfitnah orang lain. Karena saat kebenaran datang, semuanya bisa berbalik dalam sekejap. Makasih ya guys. Sehat selalu ya buat kalian. Sampai jumpa lagi.